Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, marilah kita bersama-sama ibadah pada hari ini dengan mengikuti ibadah yang kami akan kita lakukan pada saat ini. Saat teduh sejenak dimulai. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Kita menaikkan pujian yang mengatakan waktu Tuhan.
yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Melimpas, mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan El Shaddai. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini merendahkan diri di hadapan-Mu, hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat akal budi kepada kami sekalian, sehingga kami mengerti dan memahaminya, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita sedang memperingati Hari Paskah yang walaupun kita memperingatinya minggu lalu, tapi suasana saat ini sebenarnya adalah masih suasana Paskah. Bapak Ibu, setelah kematian Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus menjadi seperti ayam, anak ayam kehilangan induknya, mengalami kebingungan, mengalami frustasi karena tidak ada pengharapan. Walaupun Yesus sering mengutarakan bahwa Yesus akan bangkit, ternyata pada waktu kematian Tuhan Yesus itu semua dilupakan. Dan murid-murid Tuhan Yesus
menjadi lesu, menjadi lemah, tidak ada suatu pengharapan. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ada cerita lain, dan itu menimbulkan semangat yang daripada Tuhan. Semangat itu menjadi semangat yang begitu antusias, menjadikan murid-murid Tuhan Yesus menjadi maju. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus bangkit, tidak langsung menghilang, tetapi masih menampakkan diri selama 40 hari supaya murid-murid Tuhan diyakinkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan pada hari ini kita akan membaca nats firman Tuhan yang berkaitan dengan penampakan diri Tuhan Yesus, yaitu kepada 2 orang murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Dan itu tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-33 sampai 35. Kita akan membaca nats ini. Lukas 24 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca hari ini, kedua orang murid Tuhan Yesus menunjukkan kelesuan, ketidakberdayaan, karena apa yang diharapkan adalah mati. Tetapi akhir daripada pembacaan kita hari ini, dalam ayat yang ke-34, mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ini perkataan yang hebat Bapak Ibu. Bukan perkataan biasa-biasa saja. Bukan seperti orang mengucapkan 3 ditambah 3 jadi 6 sambil lalu begitu saja. Tetapi perkataan sesungguhnya Tuhan telah bangkit itu adalah ungkapan yang luar biasa. Jadi beda dengan orang hanya mengucapkan kata-kata yang tadi saya katakan. Bukan saja Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu kita lakukan setiap minggu dalam pengakuan iman rasuli. Ya, perjalanan ke Emmaus itu 2 orang. 1 orang namanya disebut Kleopas. Tapi yang satunya siapa? Kita tidak tahu juga, karena Alkitab tidak mencatatnya. Tapi 1 orang yang tidak disebutkan namanya itu paling tidak mewakili kita. Kitalah yang bersama-sama dengan Kleopas untuk
melihat Yesus yang bangkit itu. Dan kita juga telah menyaksikan, walaupun kita tidak menyaksikan, tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita semua memang tidak melihat, tapi kita percaya. Tapi kita disebut orang yang berbahagia. Oleh sebab itu, kita juga adalah saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya kepada kita supaya kita bangkit, bersemangat, bergiat melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, memampukan kita untuk memahami apa yang jadi maksud Tuhan kepada kita sekalian. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah bangkit, dan itu menjadi kekuatan dan penghiburan buat kami. Hari ini kami bersyukur bisa bersekutu bersama-sama walaupun di rumah masing-masing dengan keluarga. Tuhan, kami saat ini berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia atau dunia yang sedang dilanda oleh virus corona COVID-19. Tuhan, biarlah secepatnya Tuhan lalukan kami semua dari virus corona. Biarlah kami boleh terus meminta kepada Tuhan, berkati seluruh jemaat, berkati semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan sudah bangkit, itu menjadikan kekuatan buat kami. Kiranya roh hikmat akal budi Tuhan menyertai pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah-daerah, sehingga mereka, Tuhan, boleh berpacu untuk membuat aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahkan mereka boleh memikirkan bangsa ini agar secepatnya terlewatkan oleh virus corona ini. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, mencukupkan dalam setiap kebutuhan mereka. Beri penghiburan dan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Kami terus berserah dan berdoa. Saudara sekalian, pada saat ini saudara boleh merendahkan diri dan menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan yang memberkati saudara sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, perlindungan, kekuatan, kesehatan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.